Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Putri Hayu Swacita. Saya dari UPBJJ Universitas Terbuka Yogyakarta. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Di pagi hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu. Tapi teman-teman harus jawab secara jujur ya. Kira-kira siapa yang tadi pagi sewaktu bangun tidur, hal pertama apa yang kalian pegang? Kemungkinan besar bukan buku kuliah ya, atau bukan juga segelas air putih, tetapi handphone. Oleh karena itu, tema yang saya sampaikan hari ini adalah bijak menggunakan media sosial di era digital. Secara sadar, kita itu suka refleks buka Instagram buat lihat story orang, cek TikTok biar tahu apa yang lagi rame, bahkan ada yang buka X untuk baca trending topik hari ini. Sadar atau enggak, kita ini generasi yang hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia digital. Informasi angka dari data Reporter Indonesia Digital tahun 2025 yang saya baca sangat valid untuk di era digital seperti sekarang, yang menyebutkan ada sekitar 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Kalian tahu nggak? Sebagian besar dari angka itu ya kita-kita ini, anak kuliahan. Tapi, pernah kepikiran nggak? Selama kita scrolling tiap hari, kita ini sebenarnya yang mengendalikan media sosial atau jangan-jangan kita yang dikendalikan sama algoritma. Sisi lain yang sering kita sepelekan. Teman-teman, kita ini tahu ya, media sosial itu emang sebenarnya seru banget. Kita juga bisa dapat info magang dari sana, bangun personal branding, bahkan ada yang sampai bisa bayar UKT sendiri gara-gara dapat penghasilan dari bikin konten. Dan itu buat saya keren banget. Tapi di balik layar yang estetik itu ada sisi gelap yang semakin hari makin kerasa dekat sama kita. Mulai dari cyberbullying yang dikemas menggunakan kalimat cuma kritik, kecanduan yang bikin tugas kuliah keteteran, bahkan sampai jadi kebiasaan membandingkan hidup kita sama hidup orang lain yang terlihat seru banget di feed Instagram. Kalian tahu nggak kalau realitanya jempol itu lebih cepat dari otak? Nah, ada satu lagi data dari UNESCO yang menurut saya ini agak ngeri sekaligus menampar kita semua ya. Dari hasil survei, mereka menunjukkan kalau ada sekitar 62% kreator konten digital itu ternyata tidak melakukan cross-check atau cek fakta sebelum mereka mengupload sesuatu. Bayangin, 62% itu lebih dari setengahnya ya teman-teman. Artinya, sebagian besar informasi yang lewat di timeline kita itu, yang biasa kita baca setiap hari, itu potensinya hoax atau informasinya udah dilebih-lebihkan. Sebagai mahasiswa, kita kan sering disebut sebagai agen perubahan atau kelompok rasional. Tapi jujur deh, kadang kita juga sering kepancing kan? Ada berita heboh, langsung repost, langsung komentar tanpa tahu itu benar atau enggak. Cuman karena pengen kelihatan paling tahu atau ketinggalan momen, atau mungkin kita itu FOMO aja. Padahal satu klik share dari kita itu punya dampak teman-teman. Bisa ngerusak nama baik atau bahkan bikin lingkaran pertemanan kita jadi pecah. Itulah kenapa UNESCO selalu dengerin yang namanya literisasi digital. Literisasi digital itu bukan cuma soal pintar bikin konten atau tahu cara pakai aplikasi terbaru, tapi soal gimana cara kita pakai logika dan juga hati sebelum jempol kita ngeklik tombol share. Gimana cara kita ngubah ini? Jadi, mulai hari ini, yuk kita ubah mindset kita pas buka media sosial. Jangan cuma jadi penonton pasif yang gampang disetir, atau malah jadi netizen yang hobinya ketik komentar jahat. Kita bisa kok ngelakuin hal simpel kayak gini. 1. Saring dulu, baru sharing. Kalau ada berita yang bikin emosi, atau terlalu bombastis, tahan dulu.
Cek dulu di Google benar atau enggak, jangan langsung disebar. 2. Posisikan media sosial kita sebagai aset. Anggap akun kalian itu portofolio. Post hal-hal yang memang nunjukin kapasitas kalian sebagai mahasiswa. Entah itu opini yang sehat, hobi yang positif, atau karya-karya kalian. 3. Ingat, di balik akun itu ada manusia. Sebelum ngetik komentar pedas, bayangin kalau kita ada di posisi mereka. Mengkritik itu boleh banget, namanya juga mahasiswa, tapi tetap pakai etika. Teman-teman yang saya banggakan, di era digital ini adalah eranya kita. Masa depan di luar sana bakal diisi dengan orang-orang yang gak cuman pintar secara akademik, tapi juga bijak dalam bersikap di dunia digital. Yuk, kita buktiin kalau mahasiswa itu bukan cuman penyumbang angka pengguna medsos terbanyak, tapi juga contoh pengguna yang paling cerdas dan juga punya empati. Gunakan jempolmu dengan bijak karena apa yang kita bagikan hari ini adalah cerminan dari siapa diri kita sebenarnya. Mari kita ubah fungsi media sosial kita. Kurangin waktu drama yang tidak penting dan gunakan ruang digital yang ada untuk membangun personal branding yang positif, belajar skill baru, dan menyebarkan kebermanfaatan. Media sosial adalah milik kita. Jadi, kitalah yang harus mengendalikannya. Dan jangan sampai teknologi ini justru mendikte hidup kita. Yuk, mulai hari ini kita jadi netizen yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.